terjadi kalau aku ya, nggak tahu kalau orang beda-beda. Autoimun terjadi karena aku terlalu banyak minum vitamin kimia. Jadi bukan aku ngelarang untuk kalian untuk minum vitamin kimia atau aku menjatuhkan secara ilmu kedokteran, bukan. Tapi alangkah baiknya untuk beralih ke herbal. Memang agak lama, tetapi alami gitu. Ya mohon jangan di blur untuk produsernya, nanti baru tayang. Ini jangan di blur ya. Oke, pengalamannya yang tentunya 8 tahun sudah tidak acting lagi, kemudian cemplung lagi di acting karena keadaan lagi covid dan tidak ada nyanyi. Jujur-jujuran jadi akhirnya nyemplung. Terus kemudian tantangannya di sini sinetron yang digital kemudian digarap dengan secara film, bukan sinetron. Jadi kalau kalian lihat biasa sinetron tuh jeng 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 jeng, sekarang tuh sinetron tuh lebih ke milenial, lebih fresh, di apa ya, maksudnya warnanya juga baru kayak film gitu. Jadi kalian bisa nonton yang kayak nggak cuma sinetron yang biasa di TV doang gitu. Tapi perlu adaptasi lagi nggak sih, kan kalau kata aku udah lama banget gitu ya, 14 gitu. Iya, itu tantangannya banget, apalagi aku tuh di sini protagonis abis. Jadi bener-bener super duper protagonis yang kayak dibohongin, di apa ya, ditipu-tipu, nangis ya kan. Apalagi ada satu hari tuh scene nangis dari siang sampai malam sampai pagi, itu mata sampai bengkak gitu. Ada yang ditonton nggak, foto atau lagi berapa kali? Kalau nonton karena alhamdulillahnya senangnya juga, aku kan senang nonton film, mau film Korea, mau Thailand, mau Hollywood, mau Bollywood, selalu aku tonton. Jadi referensinya tuh banyak gitu. Jadi untungnya tuh karena memang suka, jadi aku selalu kayak komen dan melihat, oh gini ya caranya, oh nangis tuh gini ya, oh dapetnya gini gitu. Jadi aku pun sama sutradaranya pun maksudnya lebih ke komunikasi. Ini tolong ya lu kalau misalkan gue lagi nangis di cover dulu langsung gitu. Jadi karena biar dapet emosionalnya gitu. Yang paling sulit apa tuh? Nangis yang paling sulit sebenarnya, karena nggak biasa kan, kita harus mikirin dulu hal yang sedih-sedih, terus juga kita harus gimana caranya biar dapet tuh satu kalimat itu tapi kita dapet rasanya di situ, itu yang susah gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin masalah karakter, aku nggak terlalu susah karena di sini aku jadi cewek desa dari Sunda gitu. Tapi nyanyi tetap jalan nggak, cuma nunggu original atau apa? Iya, nah ini tuh sebenarnya lagu 9 bulan ini soundtracknya aku yang nyanyiin. Nah, ini lagu sebenarnya udah sangat famous, lagu slow, tapi dibikin warna baru, lebih ke reggae dan pop gitu. Ya disesuaikan dengan tema dari sinetronnya ini sendiri. Nah kemudian setelah ini mungkin aku akan rilis lagu reggae lagi bersama Stephen Coconut Trees. Jadi garapan ini sebenarnya sama, jadi aransemennya sama yang dari Coconut Trees sendiri gitu. Jadi abis ini kita akan lanjut lagi single yang selanjutnya. Kenapa jadi reggae ini? Kita kan biasa dangdut gitu. Iya, sebenarnya reggae sendiri kalau misalkan di cross genre ke dangdut itu bener-bener bisa masuk banget karena kalau kalian biasa nonton mungkin di konser-konser reggae dicampur dangdut atau dangdut diganti jadi reggae, itu kan sebenarnya hal yang biasa gitu. Nah, yang aku mau sebenarnya lebih ke ngedukasi ke semuanya kalau sebenarnya namanya genre musik itu tidak ada yang dipatah-patahin, tidak ada yang dibatas-batasin. Semua genre musik sama, tergantung kita menerimanya seperti apa. Berarti ini start awal lagi nih, kan udah acting terus genre baru lagi ya? Iya, intinya kalau aku sih jujur tujuanku utamanya adalah pengen juga ngasah bakatku gitu kan di acting gitu. Maksudnya walaupun bakatku butuh tapi ya ternyata bisa gitu kan, ternyata insya Allah bisa. Dan ya percaya jadi dulu walaupun nanti misalkan itu tergantung penontonnya mau komentarnya seperti apa. Tapi sejauh ini alhamdulillah karena aku juga mau terbuka input dari siapapun, advice secara acting ya, dan aku juga sering nonton, jadi alhamdulillah agak mudah gitu. Kita bangun chemistry sama Vero. Di awal episode seperti apa? Dulu aku pernah sama dia main sinetron bareng. Itu jadi bangun chemistry-nya nggak susah, nggak sulit karena memang sudah 7 tahun lalu tuh aku sinetron bareng dia gitu. Jadi kayak oh Vero ya udah. Even sebenarnya sebelum
di link pun kontrak aku telepon Vero dulu, Ver ambil dong Ver, kan kita biasa syuting bareng. Oh ya udah. Enggak, tapi ini enggak merasa apa ya, semacam agak jadi lebih gitu kan, tengah pandemi tiba-tiba ada, memang harus berpikiran juga untuk balik lagi ke acting atau gimana? Iya, alhamdulillahnya tuh gini, maksudnya karena kan lagi pandemi, kita semua musisi tuh pada bener-bener drop banget gitu, kena dampaknya. Dan kemudian ada tawaran ini juga sebenarnya melegakan hati sedikit kita untuk berpikir bahwa alhamdulillah masih dikasih bakat bisa acting, jadi bisa nyari pekerjaan di luar nyanyi gitu kan. Nah untuk teman-teman pun dari musisi pun mereka kan bisa bikin YouTube, terus juga nge-host juga gitu kan. Nah kemarin kita sempat nge-host di tahun lalu gitu. Nah sekarang pengen nge-fresh, pengen di acting gitu. Tapi kenapa Cita mau ke acting? Karena rasanya tuh beda gitu. Di acting itu kita build family, jadi kayak kita ketemu orang-orang, ketemu saudara yang baru, yang fresh, yang kita nggak biasa. Kalau di musik lo lagi host, lo lagi. Ternyata di acting itu karena banyak, jadi kayak oh iya punya teman baru nih gitu, seru. Maaf kan katanya ada ini Ya. sama syuting ada kendala nggak sih dengan itu? Oke, ngomongin autoimunku, sambil berjalan aku syuting, aku sambil masih terapi, kemudian aku masih minum herbalnya. Terus ngomongin kendala, memang berkendala karena jam-jam kayak jam 12 itu udah mulai capek tuh, udah mulai merah-merah gitu. Terus kalau kepanasan dikit merah gitu, jadi lebih ke alerginya yang keluar gitu. Gimana kata membentengi diri di tengah-tengah syuting itu? Jadi ya pinter-pinter aja sebenarnya, karena emang aku ya dapatnya pemeran utama, mau nggak mau kan kita harus bener-bener kayak pas lagi sudah selesai syuting tidur, bener-bener kayak tidur banget, dan jamnya bener-bener kayak jangan sampai kelewat. Nah abis itu baru syuting tuh, karena emang nggak dikasih duduk. Jadi ganti baju tag. Waktu itu kan muncul karena kegemukan atau gimana? Enggak. Jadi autoimun itu terjadi, kalau aku ya, nggak tahu kalau orang beda-beda. Autoimun terjadi karena aku terlalu banyak minum vitamin kimia. Jadi bukan aku ngelarang untuk kalian untuk minum vitamin kimia atau aku menjatuhkan secara ilmu kedokteran, bukan. Tapi alangkah baiknya untuk beralih ke herbal. Memang agak lama, tetapi alami gitu. Jadi gara-gara itu kemudian sel darah putihku terlalu banyak. Jadi sel darah putih terlalu banyak bisa jadi karena vitamin C juga yang suntik, terus ada whitening lah bla 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 segala macam. Jadi aku udah nggak whitening lagi sekarang. Itu yang mengakibatkan sel darah putih terlalu banyak. Sementara harus 1:4 gitu. Seberapa sering emang konsumsi bahan kimia itu? Setiap hari dulu, karena kan schedule-nya padat banget gitu. Jadi minum, ternyata ada efeknya gitu. Kira-kira berapa tablet sehari? Sehari 1, tapi kan yang 1000 gitu kan, itu kan bahaya sebenarnya. Apalagi yang kalau maksudnya kayak vitamin C kalian bisa dapat dari jeruknya ya harus banyak gitu kan. Ya minum aja jus setiap hari gitu kan. Terus apalagi minum apalagi vitamin D ya kan dari susu, ya minum aja susu gitu kan. Nah yang kayak gitulah. Maksudnya udah berapa tahun katanya konsumsi bahan kimia itu? Yang mana kimiaan itu 5 tahun. Jadi selama 5 tahun aku nggak tahu kondisi aku tuh, badan aku tuh ternyata kena autoimun. Dampak munculnya pun berapa? Dampak munculnya sebenarnya pas 5 tahun itu tuh, pas setelah tahun enggak. Jadi tuh aku 5 tahun minum, pas 5 tahun itu tuh terus-terusan alergi gitu. Nah pas aku stop berkurang alerginya. Faktor stres juga bisa mempengaruhi orang atau gimana? Betul, bisa jadi. Itu stres muncul, kemudian kecapean, terus tapi semua penyakit berasal dari sini sih, dan bisa sembuh dari sini juga gitu. Kita sering kamu? Gimana? Sering mengalami stres. Namanya public figure, namanya kita public figure, pleasure-nya tinggi ya kan, harus terlihat sempurna di depan orang lain padahal kita manusia biasa. Masih sering kabur nggak sih? Hah? Masih sering kabur nggak? Dikit-dikit kalau lagi capek banget baru keluar. Berarti membatasi kegiatan. Enggak, kalau membatasi kegiatan jangan sampai corona aja, jangan sampai membatasi kegiatan kita. Jangan sampai corona menghancurkan masa depan kita. Terus sama lokasi syuting sedia obat atau gimana tuh berarti? Enggak pakai obat, makanya aku bilang aku minumnya herbal. Jadi setiap pagi aku nggak sarapan, aku minum jus dulu. Nah siang baru aku makan gitu. Mungkin sedikit tentang acting Teteh di 9 bulan ini, support dari Pak gimana sih? Aduh AA lagi. Oh, Pak, ya. Oke, aku mau update AA ya. Iya.
Aku sama A jarang berhubungan, sudah bukan lost contact enggak, tapi hampir tidak pernah chatting karena sesibuk-sibuknya kita sibuk. Oh ya udah berarti kan namanya hubungan harus two ways ya gitu. Jadi kalau aku sibuk dia sibuk ya udah nggak dapet gitu, nggak ketemu gitu. Jadi ya udah gitu aja. Bukan selesai, orang mulai juga belum. Menemukan ketidakcocokan kali itu. Mungkin tidak menemukan ketidakcocokan, bisa jadi. Berarti nggak jadi silaturahmi ke Tasik dong habis lebaran? Kalau suatu rumah ke Tasik mah mama juga orang Tasik, jadi bisa. Udah? Oke, thank you. Udah. Aduh, basi say. Gak ada sama sekali. Udah selesai dan gak ada hubungannya. Tapi tadi kan kesulitan syuting, kesulitan menonton kan nangis deh. Suka ingat kejadian sama dulu yang gagal nikah. Nah kan yang sekarang kan juga Vero ini ceritanya ada hambatan gitu. Ya, Ada hambatan. sedikit agak flashback. Tapi nangisnya tuh ke bawah bukan gara-gara itu sih, lebih ke kayak dapetin perannya karena kan main acting itu pakai rasa ya kan. Jadi ya memang agak sedikit kebayang itu sih. Tapi apa sih yang Teteh ingat biar sampai kepancing nangis gitu? Momen apa? Kalau aku momen ayahku meninggal pasti. Terus tapi ini nggak ada hubungannya sih, namanya acting ya acting aja. Jadi nggak ada yang kayak harus ngingetin hal yang sedih-sedih banget, enggak. Tapi gimana caranya kan ada caranya. Ada untuk nangis tuh ada caranya gitu. Bikin perih matanya. Berarti kedepannya masih ketagihan brand. Insya Allah. Dan sekarang aku udah tayang di Antv juga, sinetron aku tayang baru kemarin perdana. Soal autoimun tadi, Soal apa? Autoimun. itu gejala pertama titik apa yang merah-merah itu? Titik-titik merah. Sebenarnya awalnya kayak biduran gitu. Jadi kayak orang biduran tuh kan kayak apa sih, keluar gitu kan, terus gatel, terus tidak tentu di mana dia gatalnya, kemudian merah-merah, terus panas gitu, terus habis itu aku pikir alergi, jadi aku pergi ke dokter, pergi ke Malaysia, ke Singapura, cek darah segala macam. Ternyata ya gara-garanya ya sel darah putih itu terlalu banyak. Mengatasi Puncaknya itu kapan ketahuan sampai apa? Puncaknya itu tahun lalu pas aku alergi pas aku amandel, kemudian aku sembuh. Aku pikir wah berarti gara-gara amandel nih ya kan. Terus pas begitu setelah aku selesai minum antibiotik dari amandel ini, muncul lagi. Jadi aku pikir ini berarti bukan dari amandel. Aku cari tahu lagi, aku ke dokter, aku kemana. Akhirnya ya balik lagi ke herbal, balik lagi aku puntur, terapi yang kayak gitu-gitu. Itu lebih it works daripada kita ke dokter sih. Bukan aku ngejatuhin ke dokteran ya, boleh ke dokter, cuma maksudnya kalau kita bisa sendiri ya kenapa harus ke dokter. itu berarti Itu akhir hampir tahun. setiap hari. Gatal itu hampir setiap hari. Hampir setiap hari Stres dong. stres banget karena kadang-kadang ada temen gini, Cita kok lu merah-merah sih, itu bukannya bikin kita kayak nggak nyaman gitu loh. Aku sedih juga ketika orang bilang, ih Cita merah-merah banget, itu kenapa kamu gitu. Bukan berarti aku tidak menerima mereka care sama aku, tapi justru aku malah makin drop gitu ketika digituin. Nutupinnya gimana? Pakai bedak gitu kan, pakai Terkait ya, biaya yang sudah dihabiskan untuk, lumayan gede, lumayan. boleh dibocorin sedikit nggak Teh? Kira-kira berapa ratus juta? Ya gitulah. 02 lah. Kamu sampai sekarang masih udah agak better sih, better banget. Ke Singapura, ke Malaysia itu berapa kali bro? Itu biasa aku setahun 2 kali, terus dicek darah apa segala macam. Jadi tuh aku kalau misalkan mukaku atau kulitku kena yang agak tajam dikit tuh langsung merah gitu. Selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Teh diprediksi kedepannya terapi sampai kapan? Dia bilang tergantung aku, lifestyle aku di change nggak, aku nggak minum alkohol, kemudian aku minum jus setiap hari, terus olahraga, itu bisa cepet gitu. Karena gatal itu muncul kan baju harus berapa kali sehari bro? Nah itu baju aku harus cuci dulu. Ini kalau baju belum cuci aku pasti gatal-gatal. Masih ada muncul. Masih. Sehari berapa kali ngambil lagi? Sehari harus 2 kali lah. Terus spray juga tidur harus bener-bener kayak lu bersih banget gitu. Soal hijab ini yang
ngaruh. Make up juga ngaruh banget. Jadi aku gampang jerawatan, jadi aku nggak boleh ganti make up. Pernah ganti make up langsung alergi, ini habis alergi sebenarnya.